Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2023 U. Di sini kami akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah dan artikel populer. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami beserta saya Muhammad Jidlan Saifiko Firdaus, NIM 23040274047. Perkenalkan, nama saya Dana Suara Sasikirana Pitaya, NIM 23040274105. Perkenalkan nama saya Farisania Pristianingrum, NIM 23040274016. Perkenalkan, nama saya Nugraha Rizky Pangestu, NIM 23040274091. Perkenalkan, nama saya Sabila Midamayanti dengan NIM 23040274006. Perkenalkan, nama saya Rigita Nurila dengan NIM 23040274008. Pertama-tama kami akan menjelaskan untuk pengertian artikel ilmiah dan artikel populer. Artikel ilmiah adalah suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Artikel populer adalah sebuah tulisan yang berisi rangkuman dari artikel ilmiah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan teknik penulisan artikel ilmiah dan artikel populer. Saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan artikel ilmiah dan artikel populer. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah menulis artikel. 1. Penetapan tema atau topik. 2. Perumusan tujuan penulisan. 3. Penyusunan outline. 4. Pengumpulan bahan-bahan. 5. Pengkajian sistematika online. 6. Mengembangkan kerangka penulisan. 7. Mengkaji hasil pengembangan outline. Selanjutnya yaitu menyusun kalimat efektif. Karena seorang penulis harus mampu menguraikan pikirannya, gagasan, dan konsep yang dimiliki secara jelas dalam kalimat yang efektif. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan waktu menulis. Seseorang yang pekerjaannya terkait dengan bidang akademik perlu menyadari bahwa pekerjaannya tersebut membutuhkan kemampuan dan penyediaan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis artikel ilmiah. Di sini jenis-jenis artikel ilmiah terdapat 5. Yang pertama yaitu artikel hasil penelitian adalah artikel hasil penelitian disebut juga dengan research artikel. Jadi artikel ini akan sering kamu temukan di dalam jurnal-jurnal. Kemudian yang kedua adalah artikel non penelitian. Artikel non penelitian lebih familiar disebut dengan review papers yang merupakan telaah pustaka atau yang akrab kita kenal dengan kajian teori. Kemudian yang ketiga adalah telaah buku. Telaah buku atau biasa disebut dengan books review adalah resensi buku, fokusnya menganalisis dan mengkritik buku yang sudah diterbitkan. Saat meresensi buku, penulis harus bersifat objektif. Kemudian yang keempat adalah laporan kasus. Laporan kasus adalah laporan yang menganalisis kasus dengan cara melihat rincian, gejala, diagnosis, dan tanda yang terlihat. Kemudian terakhir adalah editorial. Editorial banyak ditemukan di surat kabar. Nama lain dari editorial adalah tajuk rencana. Editorial berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap peristiwa tertentu yang bersifat faktual dan sedang hangat dibicarakan. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah ciri-ciri artikel populer. Sebenarnya ini artikel populer ya. Yang pertama adalah topik tidak harus berat dan tidak perlu fakta empirik. Yang kedua, pembahasan tidak perlu terlalu detail. Yang ketiga, format penulisan bebas. Yang keempat, berguna bagi pembaca. Yang kelima, masih merupakan hal baru. Yang terakhir, menjadi masalah yang harus diketahui oleh masyarakat. Oke, saya lanjutkan. Persamaan artikel ilmiah dan artikel populer adalah yang pertama, keduanya termasuk teks akademik. Selanjutnya, keduanya ditata menurut konvensi yang berlaku. Ketiga, keduanya berasal dari rumpun non-fiksi. Keempat, keduanya memiliki fakta yang bersifat objektif. Kelima, keduanya dapat digunakan sebagai referensi. Keenam, keduanya berisi tentang fakta-fakta penelitian. Dan yang terakhir adalah keduanya tidak kaku. Selanjutnya, Pada perbedaan artikel ilmiah dan artikel populer, pada aspek bahasa, artikel ilmiah memiliki bahasa yang baku dengan teknik keilmuan. Dengan artikel murni memiliki bahasa yang populer dan sangat cocok untuk semua kalangan, baik dari segala aspek. Kemudian yang kedua adalah aspek aktualitas tema. Artikel ilmiah memiliki aktualitas tema tidak mutlak, sedangkan artikel murni memiliki aktualitas tema sangat dipentingkan. Tiga, aspek sasaran. Artikel ilmiah memiliki sasaran kalangan yang lebih terbatas, yaitu untuk seseorang yang hanya minat kepada judulnya. Kemudian artikel murni yaitu kalangan pembaca yang luas. Keempat, yaitu tata tulis. Artikel ilmiah memiliki referensi yang ketat, sedangkan artikel murni memiliki referensi yang tidak ketat. Keempat, proses kreatif. Artikel ilmiah melalui penelitian intensif, artikel murni melalui refleksi penelitian. Kelima, tujuan. Artikel ilmiah pengembangan muatan ilmu, artikel murni menginformasikan suatu fenomena dan memperkaya perspektif. Keenam, sistematika. Artikel ilmiah mengikuti aturan buku dalam jurnal, artikel murni tidak ada aturan buku, yaitu fleksibel. Kemudian yang terakhir adalah wahana publikasi. Artikel ilmiah dipublikasikan pada jurnal, laporan, penelitian, serta buku, sedangkan artikel murni dipublikasikan di surat kabar, tabloid, serta majalah. Selanjutnya saya akan menyimpulkan apa saja yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi yang pertama, artikel ilmiah itu tulisan yang disusun oleh peneliti ahli dalam bidang tertentu yang menjelaskan hasil penelitian atau studi mendalam secara sistematis dan metodis. Artikel ini ditujukan kepada komunitas ilmiah dan melewati proses penelaah oleh rekan sejawat sebelum diterbitkan. Struktur artikel ilmiah biasanya mencakup pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi akurat dan terpercaya kepada kalangan akademis. Selanjutnya, untuk artikel populer, itu tulisan yang ditujukan kepada khalayak umum atau non-akademis. Artikel ini memiliki tujuan untuk menghibur, memberikan informasi ringan, atau memaparkan suatu topik secara mudah dipahami tanpa memerlukan latar belakang ilmiah yang mendalam. Gaya bahasa yang digunakan cenderung lebih santai dan menghindari istilah teknis yang rumit. Artikel populer biasanya ditemukan di media massa, majalah, atau situs web berita populer. Sekian materi yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.